Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wad dhalalatu ahluha fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan rutin kita di hari Jumat, malam Sabtu, pekan pertama dan pekan ketiga, membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid. Ringkasan terkait dengan penjelasan Kitab Tauhid. Kitab Tauhid, kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Adapun Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, penjelasan untuk Kitab Tauhid ini adalah kitab yang dikarang dan disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Di malam ini kita masuk di pembahasan yang ada di halaman ke-49 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Di halaman 49 insyaallah sampai halaman ke-50, akhir dari pembahasan yang ada pada bab al-khawfu minasyirki, rasa kekhawatiran terhadap kesyirikan. InsyaAllah di akhir bab ini kita akan membawakan hadits Nabi SAW yang berjudul bertemu dengan Allah tanpa syirik. Ini adalah perkara yang akan memasukkan seorang ke dalam surga. Artinya apa? Setiap orang yang telah meninggal, maka mereka akan masuk di alam barzakh. Al-barzakh itu artinya pembatas. Alam barzakh berarti alam pembatas. Pembatas bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan di akhirat. Karena alam itu ada 4. Yang pertama alam rahim. Ini alam tatkala seorang berada di dalam rahim ibunya. Kemudian setelah itu dia terlahirkan ke alam dunia. Dan ini tempat kita sekarang, alam dunia. Tempat di mana Allah SWT memerintahkan kita untuk menyiapkan bekal. Kemudian yang ketiga, alam barzakh. Ini pembatas antara dunia dengan alam berikutnya yang keempat, yaitu alam negeri akhirat, kehidupan setelah kematian. Maka di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa setiap hamba mereka akan berjumpa kepada Allah. Orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala bila hijab wala turjaman, tanpa ada pembatas dan tanpa ada penterjemah. Dia langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri.
Dan ini adalah kejadian yang hakiki, penglihatan yang sebenarnya, bukan majazi. Tapi ini hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah mereka orang beriman pada hari itu berseri-seri, bercahaya. Senang ya wajahnya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Dia memandang kepada siapa yang selama ini dia sembah di dunia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mereka kufur, tidak beriman alias kafir kepada Allah di dunia, tidak bertaubat sampai meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mereka lihat. Karena itu terkait dengan perjumpaan dan melihat Allah, ini hanya dilihat oleh orang-orang yang beriman saja. Orang-orang kafir, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyaksikan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Di malam ini pembahasan kita terkait dengan orang yang bertemu Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, tanpa kesyirikan. Artinya di penghujung hayatnya ya, meninggal dunia dalam keadaan tidak melakukan syirik, maka pasti jaminannya adalah surga. Sebaliknya, orang yang dia menghadapkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah tempat selain surga, yaitu neraka. Karena hanya dua saja di hari akhirat itu, imma fis sa'ir wa imma fil jannah. Apakah seorang itu di surga atau seorang itu di dalam neraka. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kata beliau berikutnya, wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis nomor 93. Demikian pula hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya, kitab Al-Musnad, dari kitab yang ada pada jilid 3, nomor hadis 345. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nanti akan datang biografinya. Jabir yang dimaksud di sini adalah Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini sudah sering kita sebutkan ya, bahwa ada 7 orang dari kalangan para sahabat Nabi dan sahabiyah, sahabat laki-laki ataupun perempuan yang terkenal banyak menghafal hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi SAW. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Abdullah bin Abbas. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang keenam Jabir bin Abdullah, ini yang keenam. Yang ketujuh Aisyah istri Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk lebih mudah menghafal 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu, hafal 2 bait syairnya. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anasun wal habru kal khudri wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ini 2 bait saja. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, wal mukthiruna fi riwayatil athar, yang paling banyak meriwayatkan hadis dan athar. Yang pertama Abu Hurairah. Ya. Ada silang pendapat ulama siapa nama Abu Hurairah ini, tapi yang paling masyhurnya nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Walaupun ada silang pendapat tentang itu, tapi itu yang paling masyhurnya. Kemudian yang kedua adalah Yalihi ibnu Umar.
setelah Abu Hurairah yaitu Ibnu Umar. Maksudnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang ketiga adalah Anas. Ini Anas bin Malik khadimu Rasulillah, pelayannya Nabi yang dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun menjadi pelayan Nabi, pembantu Nabi. Kemudian yang keempat yaitu Al-Bahru. Al-Bahru artinya lautan. Yang dimaksudkan di situ adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini sahabat yang ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi. Sangat banyak sekali keilmuan yang beliau miliki tentang urusan ilmu agama. Yang kelima, Kal-Khudri, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang keenam adalah Jabir. Wa Jabir. Jabir maksudnya adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Kemudian yang ketujuh, Aisyah binti Abi Bakar. Disebut zaujatun Nabi. Zaujahnya Nabi itu banyak. Tapi yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW itu adalah Aisyah. Bukan yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ini 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk Jabir. Hadis kita di malam ini adalah hadis Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jabir berkata, apa kata Jabir bin Abdullah? Man laqiyallah, Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda, man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan, dakhala al-jannah, maka dia masuk dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang berjumpa Allah kemudian dia melakukan kesyirikan, artinya dia membawa dosa kesyirikan, meninggal di atas kesyirikan, dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Ini bagi orang yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik. Adapun bagi orang yang pernah melakukan kesyirikan kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, betul-betul dia sesali apa yang pernah dia lakukan, betul-betul bertekad untuk tidak mengulangi kesyirikan itu, dia berlepas diri dari buhul-buhul sihir dan syaitan-syaitan yang membantu manusia, maka Allah Maha menerima taubat. Taubatnya akan menyebabkan dosa-dosa yang telah berlalu itu dihapuskan. Karena tauhid ketika dipertahankan dalam keseharian, dia realisasikan dalam kehidupan, tauhid itu menyebabkan takfirud dzunub, penghapusan dosa. Ya. Maka ini perkara yang ditetapkan di dalam syariat. Kata beliau Jabir, wa huwa Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram Al-Ansari As-Sulami. Itu nama lengkapnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami. Siapa dia? Sahabiyun jalil. Termasuk dari sahabat yang mulia. Walaupun semua sahabat mulia, tidak ada sahabat yang tidak mulia. Karena orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan keimanan kepada Nabi, beriman dengan kerasulan kepada Nabi, dan meninggal di atas keimanan itu, maka dia sahabat dan dia pasti mulia. Dan Nabi SAW merekomendasikan semua sahabatnya itu mulia. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu kata Nabi semuanya udul. Mereka itu orang-orang yang adil, tidak berbuat zalim. Mereka berbicara dengan hikmah. Mereka beramal sesuai dengan tuntunan syariat. Karena mereka adalah al-qurunul mufaddalah. Mereka adalah generasi emas. Ya. Maka semua dari para sahabat itu disebut dengan sahabiyun jalil. Para sahabat yang mereka itu memiliki kemuliaan. Mukthirun ibnu sahabi. Dan beliau ini terkenal sebagai mukthirun. Maksudnya mukthiru fi riwayatil athar. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu sahabi, dia anak seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Abdullah itu bapaknya. Abdullah itu sahabat Nabi SAW di kota Madinah. Ikut dalam peperangan Uhud, salah satu sahabat yang meninggal di perang Uhud.
Itu bapaknya Jabir bin Abdullah. Jadi ada para sahabat yang mulia, yang terkenal ya, di masa Nabi SAW yang ikut perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga Hijriah, 3 tahun Nabi berada di Madinah, terjadi pertempuran dahsyat di daerah Gunung Uhud di kota Madinah. Salah satu yang meninggal di situ adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Demikian pula Jabir bin Abdullah. Afwan, demikian pula Abdullah bapaknya Jabir, bukan Jabir ya, tapi Abdullah bapaknya Jabir. Jadi ini sahabat ya, bapaknya sahabat, anaknya sahabat. Jadi bukan bapaknya sahabat, anaknya tabi'in, tidak ya. Karena menentukan sahabat itu kriteria 3 saja. Orang dikatakan sahabat 3 saja. Yang pertama bertemu Nabi, walaupun tidak melihat. Yang penting pernah bertemu, karena tidak setiap bertemu melihat. Kadang orang bertemu nggak melihat. Orang yang buta bertemu Nabi. Seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia buta tapi bertemu Nabi. Kemudian yang kedua, mu'minan bihi. Dia beriman dengan kerasulan Nabi. Dia imani, dia terima. Ya. Kemudian wa mata ala dzalik. Dia mati di atas keimanannya. Keimanannya tentang kerasulan Nabi SAW. Berbeda hal-halnya dengan orang yang bertemu Nabi. Abu Lahab, demikian pula Abu Jahal, ini bertemu Nabi. Tapi dia tidak mu'minan bihi, tidak beriman. Kemudian mata ala dzalik. Dia tidak mati di atas keimanan. Demikian pula paman Nabi Abu Talib. Bertemu Nabi, dia meyakini bahwa Islam itu agama yang benar. Nabi Muhammad itu betul-betul Rasul. Tapi gengsinya menyebabkan dia tidak berislam. Mati di atas kekafiran. Maka dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Walaupun bertemu dan ya, dia meyakini bahwa Islamlah yang benar. Abu Talib itu meyakini, bukan tidak yakin. Dia berada di atas ilmu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tapi gengsi, ya, takut ditinggalkan oleh kaumnya. Maka akhirnya dia berada di atas agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib, agama menyembah berhala. Maka sepakat para ulama, Abu Talib mata 'alal kufri, mati di atas kekafiran. Hadis di dalam Sahih Al-Bukhari menceritakan terkait dengan keadaan Abu Talib saat sakaratul maut. Nabi datang untuk mengislamkannya, tapi disesatkan oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal, sehingga mata 'alal kufri, dia meninggal di atas kekafiran. Kemudian disebutkan mata bil Madinah. Jabir bin Abdullah ini meninggal di kota Madinah ba'da sab'in, setelah tahun 70 Hijriah. Jadi permulaan tahun Hijriah itu jamaah saat Nabi hijrah ke Madinah. Saat Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama itu 1 Hijriah. Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, sampai tahun 70. Setelah tahun ke-70, Jabir meninggal. Ini ya dari biografi beliau. Walahu arba'un wa tis'una sanah. Luar biasa ya umurnya. Arba'un wa tis'un sanah. Umurnya 94 tahun. Ini usia yang panjang tentu saja. Usia yang luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati, umurnya umatku itu hanya sekitar 60 atau 70 tahun. Itu umurnya umat Nabi Muhammad. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya ya. Seperti Nabi Adam alaihissalam yang umurnya 1000 tahun, kemudian 40 tahun dia berikan untuk Nabi Daud alaihissalam, sehingga umurnya menjadi 960 tahun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun dikurang 50 menjadi 950 tahun. Ini umur orang-orang terdahulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad umurnya 60 sampai 70. Kalau enggak 60 70 itu sudah siap-siap itu. Kalau umur kita 40, sisa berapa? Kalau umur kita sudah 50, sisa berapa? Nah, ini persiapkan, walaupun itu bukan pemastian ya. Bisa saja ada yang lebih, tapi kebiasaan kebanyakan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya seperti itu. Jabir meninggal pada usia 94 sanatan, usia 94 tahun. Man laqiyallah, dalam hadis disebutkan man laqiyallah, maksudnya apa? Man mata. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa orang-orang kafir
dia tidak bertemu Allah, dia tidak melihat Allah, maka jangan dikatakan tadi katanya orang kafir tidak berjumpa Allah. Kenapa di hadis disebutkan wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar? Siapa yang bertemu Allah berarti jumpa juga Allah? Tidak. Maksudnya apa? Man laqiya Allah, siapa yang bertemu Allah, maksudnya siapa yang meninggal. Ya, karena meninggal itu di alam barzakh. Ya. Siapa yang meninggal dalam keadaan apa? Dia tidak pernah menyekutukan Allah, surga. Siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, neraka. La yusyriku bihi artinya lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil rububiyah. La yusyriku bihi dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maksudnya tidak berbuat kesyirikan terhadapnya. Lam yattakhidh ma'ahu syarikan, tidak berbuat kesyirikan terhadapnya. Meninggal enggak buat kesyirikan ya. Tentunya kesyirikan di sini kesyirikan akbar. Karena kesyirikan asgar sudah berlalu, bahwa dia tidak menghapuskan semua amal yang telah berlalu dan tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Beda kalau syirik akbar, memang mentok semua yang diamalkan pernah terjadi, hilang, terhapus. Kemudian apa? Ketika dia meninggal di atas kesyirikan akbar itu, kekal di neraka. Baik fil ilahiyah, dalam ketuhanan, wala fil rububiyah, tidak dalam kemaha esaan Allah dalam perbuatannya. Jadi banyak jenis kesyirikan. Ada kesyirikannya itu kesyirikan dalam uluhiyah. Ya, artinya apa? Dia memberikan sekutu, tandingan dalam ibadah untuk selain Allah. Harusnya dia mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya Allah, dalam beribadah hanya Allah. Tapi ada juga orang yang terjatuh dalam kesyirikan rububiyah, ya. Dia terjatuh dalam tauhid rububiyah. Akhirnya dia tidak mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, ya, bahwa dia beranggapan ada yang mencipta selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ya, mengakui bahwasanya Allah SWT memiliki anak, demikian pula mengakui bahwasanya anaknya Allah ikut mencampur urusan Allah dalam mengatur alam semesta. Nah, ini syirik dalam permasalahan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah ini berkaitan dengan af'alullah, ya, perbuatan Allah yang mesti kita esahkan. Syai'an maksudnya adalah ay syirkan qalilan au katsira. La yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah syai'an, sedikit pun. Maksudnya apa? Kesyirikan qalilan au katsira, sedikit atau banyak. Ada yang meninggal baru 1 hari, ya, meminta kepada makhluk gaib dengan perantara dukun. Ada yang 2 hari, 3 hari, mau 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 tahun, 20 tahun, ratusan tahun. Yang penting kalau syirik, apalagi itu syirik akbar, thumma mata, kemudian meninggal, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Kemudian, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, yang perlu kita pahami bahwa ini adalah dalil bantahan bahwa tidak semua agama itu sama. Dan tidak setiap orang yang berbuat baik, maka akan Allah balas dengan surga. Sebagian orang menganggap bahwa semua agama sama, yang penting berbuat baik. Ada lagi yang menganggap bahwa setiap orang yang berbuat baik, apapun agamanya, maka dia akan masuk surga. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang baik. Benar, Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Karena itu ayat Al-Quran, innallaha atau wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik. Benar. Tapi ada penghalang antara kafir yang beramal. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Di antara ayat yang menyebutkan hal tersebut, firman Allah, tidak ada yang menghalangi sedekah orang-orang kafir itu diterima kecuali karena mereka kafir. Yang kedua, hadis ini. Hadis ini jelas disebutkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syirik, sebanyak apapun amalnya, sebanyak apapun sedekahnya, walaupun barusan dia kurban 100 ekor unta misalnya, banyak dia kurban. Tapi dengan kesyirikan dia atau ketidakislamannya alias kekafirannya, maka dia meninggal dalam keadaan syirik namanya, ya. Maka apa yang pernah dia lakukan itu semuanya tertolak karena dia bukan seorang muslim, li'annahu laisa bimuslim. Baik, jadi sedikit atau banyak. Kemudian dalil bantahan untuk orang yang mengatakan setiap orang yang berbuat baik maka pasti akan masuk surga walaupun agamanya berbeda-beda selain Islam. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir itu apa artinya Ustaz? Kafir itu semua selain Islam. Ya, namanya kafir dalam agama Islam. Kafir itu artinya apa? Ingkar, menutupi, itu kafir. Mengingkari, menutupi bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi. Allah yang memberi, mencipta, mengatur urusan, harusnya Allah yang diibadahi. Tapi dia menutupi itu, maka disebut kafir. Mau agamanya A, B, C, D, E, ya, maka itu semuanya kafir namanya. Sesungguhnya orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, demikian pula pelaku kesyirikan walaupun KTP-nya muslim. Allah katakan fi nari jahannam, tempatnya di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Sebelumnya Allah katakan khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Coba lihat. Berarti apa? Ini bantahan telak dan tegas dengan orang-orang yang berpendapat semua agama sama, yang penting berbuat baik. Yang kedua, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki amalan soleh masing-masing, apapun agamanya, maka melakukan amal mencari ridha Allah itu dengan banyak cara. Maka tentu ini adalah keyakinan batil disebabkan kejahilan terhadap akidah yang benar. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadits. Makna global dari hadis ini, annar rasula sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata ala tauhid fadakhaluhu al-jannata maqtu'un bihi fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah fa in 'afa Allahu 'anhu dakhalaha awwalan wa illa 'udziba fin nari thumma ukhrija minha wa udkhila al-jannata. Kata beliau hafizahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa orang yang meninggal dunia di atas tauhid pada khaluhul jannah maqtu'un bihi, maka pasti dia akan masuk surga, dan itu maqtu'un bihi, sesuatu yang sudah pasti. Jadi enggak ragu kita jamaah. Kalau ada orang yang bertauhid, Islam dia, salat dia, tidak pernah berbuat syirik dia, pasti masuk surga. Berarti kita masuk surga atau neraka jamaah? Ya? Hah? Surga atau neraka? Ya kalau kita meninggal sekarang dalam keadaan ini, sekarang ini, ya surga, muslim tidak berbuat syirik. Itu adalah sesuatu yang kita optimis, surga. Kalau tanya, Anda ini masuk surga atau neraka? Surga, jelas. Orang muslim itu optimis dengan amalan yang dia lakukan. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia beramal, berdoa, beribadah kepada Allah dengan rasa takut. Takut kalau enggak sholat, disiksa. Kemudian Allah mengatakan, wa tama'an, dan rasa harap, berharap kalau melakukan amal Allah balas dengan surga. Lo katanya beramal itu enggak boleh mengharapkan apa-apa, nanti enggak ikhlas. Iya, itu kalau mengharapkan pujian manusia. Kalau mengharapkan balasan dari Allah harus. Karena setiap hamba yang beramal Allah harus balas, dan itu hak mereka. Kewajiban kita beribadah, hak kita apa? Mendapatkan apa yang sudah kita upayakan, yaitu surga. Nah, itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sudah pasti. Terus dosa-dosa dia bagaimana? Dosa-dosa dia urusan yang nanti akan beliau sebutkan. Lihat, fa in kana sahiba kabiratin, dia pasti masuk surga walaupun dia pelaku dosa besar. Muslim tapi pezina. Kerjanya zina tiap hari. Kerjanya minum khamar, mabukan tiap hari, tapi muslim. Salat juga dia, salat. Ya. Apakah dia kekal di dalam neraka dan kafir murtad keluar dari Islam? Tidak. Ini akidah khawarij yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar kafir murtad keluar dari agama. Akidah Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Nabi SAW tidak pernah mengatakan pelaku dosa besar kafir. Orang yang durhaka sama orang tua, makan harta anak yatim, berzina, lewat hubungan homoseksual misalnya, na'udzubillah, ini perkara yang akan dihisab oleh Allah, tapi dia tidak menyebabkan seorang itu kafir dan menjadi jaminan neraka, tidak ya. Makanya kata beliau, orang yang mati di atas tauhid pasti masuk surga. Itu pasti. Wa in kana sahiba kabirah, walaupun dia pelaku dosa besar. Wa mata musirran 'alaiha, dan dia meninggal dalam keadaan musirran 'alaiha, terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Meninggal dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar, bahwa tahta masyiatillah. Bagaimana nasibnya? Apakah dia tetap jaminan surga? Iya, karena dia muslim. Tapi bagaimana dengan dosanya?
fahuwa tahta masyiatillah, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Fa in 'afallahu anhu dakhalaha awwalan, jika Allah memaafkan dia, maka Allah langsung memasukkan dia ke dalam surga. Bisa saja orang pelaku maksiat, kalau Allah kehendaki, Allah berikan ampunan tanpa dia harus taubat. Dosa itu harus taubat, tapi ada orang yang Allah berikan ampunan tanpa harus taubat. Ya kan? Ini terserah Allah. Loh, Ustadz katanya kan harus taubat. Iya benar, tapi kalau Allah kehendaki yang lain, mau apa kita? Bukan kita yang menetapkan syariat, Allah Subhanahu wa taala. Itu terserah Allah, bukan urusan kita. Kalau gitu Allah tidak adil. Ya, adil menurut siapa? Ya, kita saja tidak bisa menetapkan orang tua kita itu sebagai orang yang adil atau tidak. Anak yang dikasih jajan 1.000 dengan yang dikasih jajan 5.000, apakah orang tua tidak adil? Belum tentu. Dilihat dari kadar kebutuhannya. Allah SWT bernama dengan Al-Adil, Rabb yang Maha Adil. Wa illa 'udziba finnar, thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah. Bisa saja juga Allah mengazab dia dulu di neraka, lalu dikeluarkan, dicuci, dibersihkan, kemudian dibakar lagi, dicuci, dibersihkan, dibakar lagi sampai setimpal, wa udkhilal jannah, akhirnya masuk surga. Ini pelaku dosa besar. Jadi kesimpulannya apa? Pelaku dosa besar itu tidak kafir, walaupun terus-menerus, walaupun ketagihan. Tapi itu tahta masyiatillah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni tanpa dia bertaubat. Itu kehendak Allah. Ya, hamba tidak perlu bertanya dan protes dengan itu, karena Allah SWT berfirman, ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka atau Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Allah itu nggak boleh ditanya dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa begini, kenapa begitu, kok bisa gini, kok bisa gitu, bagaimana ini, bagaimana itu, kenapa ini, kenapa itu. Allah nggak boleh ditanya dengan itu. Wahum yus'alun, kata Allah dalam Al-Quran, tapi mereka lah yang ditanya. Kita ini yang ditanya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap kepada Allah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa anna man mata ala syirkil akbar la yadkhulul jannata wa la yanalahu minallahi rahmatun wa yukhalladu finnar. Bahwa orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan akbar, maka dia tidak akan masuk surga, tidak akan memperoleh rahmat dari Allah, wa yukhalladu finnar, akan dikekalkan di neraka. Wa in kana syirkan asghar dakhala an-nar in lam yakun ma'ahu hasanatun rajihah walakin la yukhalladu fiha. Kata beliau, ya, jika dia melakukan syirik asghar, kalau tadi syirik akbar meninggal kekal, jelas. Kalau dia melakukan syirik asghar dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Tapi dalam tanda kutip, illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah, kalau dia tidak memiliki amalan kebaikan yang mengalahkan kesyirikannya. Paham ini jemaah? Syirik akbar itu dosa besar. Di bawah syirik akbar itu ada syirik asghar, syirik kecil. Di bawah syirik kecil itu ada al-kabair, dosa-dosa besar. Berarti yang mana lebih besar dosanya? Syirik asghar atau dosa-dosa besar? Jawabannya lebih besar syirik asghar, karena namanya syirik, walaupun asghar, walaupun kecil, tapi dia syirik dibandingkan al-kabair, dosa-dosa besar. Maka kesimpulannya, orang yang mati dalam keadaan syirik asghar, dia beramal dengan riya, beramal dengan sum'ah, beramal ingin dilihat orang, beramal ingin dipuji orang. Kalau dia meninggal dengan itu, dakhalan nar, dia akan masuk surga. Dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Tapi dalam tanda kutip, illam yakun ma'ahu hasanatun raji'ah, kalau dia tidak memiliki amalan kebaikan yang mengalahkan kesyirikannya. Nggak ada amalnya sama sekali. Ya, nggak bisa dikalahkan level kesyirikannya itu. Tapi kalau banyak amalnya, ya, terkalahkan syirik asgharnya itu dengan amalnya yang sangat banyak, sedekahnya yang sangat kuat misalnya, ya, maka dia akan masuk neraka, walakin la yukhalladu fiha, tapi dia tidak kekal. Paham ini? Kesimpulannya supaya tidak pusing ya. Orang meninggal dalam keadaan syirik akbar, tidak bertaubat, maka kekal di neraka. Jelas, sebanyak apapun amalnya, karena kalau syirik terhapus semua itu. Sebanyak apapun. Kalau dia meninggal dalam keadaan syirik asghar, dirinci. Kalau amalnya, amal baiknya tidak dapat mengalahkan kesyirikan asgharnya tadi, masuk neraka kekal. Ya. Tapi kalau misalnya amal kebaikannya itu bisa mengalahkan kesyirikannya, maka
dakhalan nar walakin la yukhalladu fiha. Dia masuk neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Nah, ini apa namanya? Ketentuan yang Allah SWT tetapkan dalam syariat. Kemudian berikutnya kata beliau, munasabatul hadits lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini dengan bab al-khawfu minasyirki. Anna fihi taghlidha fil nahyi 'anil syirki mimma yujibu syiddatal khawfi minhu. Kata beliau bahwasanya di dalam hadis ini terdapat at-taghlidh, peringatan keras. Tentang apa? Fin nahyi 'anil syirki. Terkait dengan larangan melakukan kesyirikan. Ini peringatan keras ya, jangan melakukan kesyirikan dan jangan sama sekali ikut-ikutan dalam perkara itu. Mimma yujibu syiddatal khaufi minhu, sehingga mengharuskan adanya rasa takut yang sangat besar terhadap kesyirikan. Harus ada rasa takut jemaah. Bukan takut dengan setan maksudnya. Takut kesyirikan bukan takut setan ya. Hati-hati. Ini maksudnya apa? Takut kita itu terjatuh dalam syirik. Bukan takut setan. Jadi jangan terjemahkan syirik itu setan. Takut dengan kesyirikan. Kamu takut dengan kesyirikan. Nggak boleh takut dengan kesyirikan. Boleh takut dengan setan. Bukan takut dengan setan. Takut kita jatuh dalam syirik. Itu harus. Karena nabi-nabi Allah pun takut dengan itu. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa ketika beliau mengantarkan istrinya dan anaknya Hajar ya, dan juga anaknya anaknya Ismail alaihissalam ya, ditinggalkan di sebuah gurun pasir, tak ada manusia. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada bekal, tak ada satupun orang, tak ada tumbuhan kering kerontang. Ya, biwadin ghairi dzi zar'in, disebutkan di lembah yang tidak ada sama sekali tumbuhan di situ, kering kerontang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ditinggal, lalu Nabi Ibrahim pergi atas dasar perintah Allah SWT. Dikejar istrinya. Ibrahim, aina anta? Mau kemana kamu? Ila aina anta? Mau kemana? Ibrahim jalan saja, tidak menjawab. Lalu dia bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Ibrahim mengatakan, na'am. Cuma itu saja, iya. Lalu dia pergi. Maka istrinya mengatakan, idzan la yudhayyi'una. Kalau gitu Allah enggak akan menyia-nyiakan kami. Percaya diri, menetap di tempatnya, Ibrahim pergi. Ketika pergi, saat dia sudah tidak melihat lagi anak dan istrinya, saking jauhnya dia pergi, dia berdoa. Yang terdoanya apa? Wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, kata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan. Berarti beliau takut dari kesyirikan. Buktinya minta dijauhkan. Berarti beliau takut dengan kesyirikan dan mengkhawatirkan anak istrinya juga terjatuh dalam kesyirikan. Jadi kita harus takut dengan itu. Belum lagi Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian syirik asghar. Nabi takut para sahabat terjatuh dalam syirik asghar. Karena kalau syirik akbar ya kecil kemungkinan, tidak akan mungkin. Karena mereka mengerti tentang agama. Tapi kalau syirik asghar, ini riya, bisa saja mereka terjatuh di dalamnya. Jadi ini peringatan keras ya, bahwasanya kita diharuskan untuk memiliki rasa takut yang besar terhadap kesyirikan. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal hadits. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini ada 5. Yang pertama, wujubul khaufi minasyirki, wajibnya memiliki rasa takut dari kesyirikan. Li'anna najata minan nar, karena sesungguhnya keselamatan itu ya, li'anna najata minan nar masyrutatun bisalamati minasyirki, karena keselamatan dari neraka itu masyrutah, harus dipersyaratkan bisalamati minasyirki, dengan selamatnya seorang dari kesyirikan. Jadi selamatnya kita dari neraka itu adalah bagi orang-orang yang mereka selamat dari kesyirikan. Enggak selamat kita, maka kita tidak selamat dari neraka. Maka selamatkan anak, istri kita, karib kerabat kita, seluruh manusia. Yang kedua, annahu laisa li'ibrah bi kathratil amal wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Beliau mengatakan yang menjadi ukuran seorang baik atau tidak bukan dengan banyaknya amal. Jangan puji-puji orang. Oh ini soleh orangnya, rajin sholat orangnya, baik orangnya, rajin sedekah orangnya. Jangan puji-puji orang. Jangan bangga diri dengan itu. Kenapa? Yang jadi ukuran bukan banyaknya amal, tapi yang jadi ukuran itu innamal ibratu bisalamati minasyirki. Yang menjadi ukuran seorang itu selamat di negeri akhirat jika dia selamat dari kesyirikan. Sebanyak apapun amalnya, kalau riya terhapus. Sebanyak apapun amalnya, kalau dia syirik akbar terhapus amalnya. Baik. Jadi ini ukuran. Jadi bukan banyak amal,
Kita jaga diri kita bagaimana kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Yang ketiga, bayanu ma'na la ilaha illallah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan makna la ilaha illallah. Wa annahu tarkus syirki wa ifradullahi bil ibadah. Apa makna la ilaha illallah? Di antara maknanya yaitu tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan itu jamaah memutus segala sarana dan prasarana yang mengantarkan kita kepada kesyirikan itu. Di antaranya apa? Pindah tempat dari tempat-tempat yang melegalkan aksi kesyirikan. Kalau daerah kita itu jamaah daerah kesyirikan, ya orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang yang mereka ini melegalkan aksi sihir-sihiran, dunia perdukunan, maka wajib bagi kita pindah di situ. Al-hijratu intiqalu min baladil ma'siyah ila baladit ta'ah. Kita berhijrah, ya berpindah dari tempat maksiat ke tempat yang penuh dengan ketaatan. Ini namanya berlepas diri. Jangan kita katakan saya meninggalkan kesyirikan kok. Saya enggak melakukan kesyirikan tapi tidak memutus sarana dan prasarana yang mengarah ke situ. Kadang kita selamat, istri kita belum tentu. Kadang kita dan istri kita selamat, anak kita belum tentu. Nah, inilah pentingnya untuk kita meninggalkan kesyirikan. Itu namanya meninggalkan kesyirikan. Demikian pula ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata beliau, ya, annahu tarkus syirki. Di antara makna la ilaha illallah itu tinggalkan kesyirikan. Ya, zaman sekarang jamaah, orang mau melakukan kesyirikan itu ya sangat terbuka lebar. Duduk-duduk saja di rumah masuk SMS. Siapa mau kaya masuk SMS ya? Siapa mau kaya dengan cara pesugihan, hubungi nomor ini. Nah, duduk-duduk di rumah ini sudah diajak untuk kaya mendadak dengan cara apa? Menghubungi dukun. Baik kalau dukun benaran, walaupun tak baik juga sebenarnya. Tapi ini biasanya penipuan yang seperti ini. Orang percaya saja, yang penting kaya saya. Hanya menghubungi ini, modal berapa lah, dia bisa kaya. Itu persepsi dia, anggapan dia di awal. Padahal apa? Semua itu adalah penipuan. Dan andai kata benar, maka itu adalah sesuatu yang membinasakan dia. Kemudian di antara makna la ilaha illallah wa ifradullahi bil ibadah, ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang keempat, dari faedah yang bisa kita petik, qurbul jannati wan nari minal abdi annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Ya, kata beliau terdapat faedah kedekatan surga dan neraka dari seorang hamba. Jadi surga dan neraka itu dekat sekali sama kita. Apakah kita itu ke surga atau ke neraka? Sangat dekat sama kita. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Tidak ada yang menjadi pembatas antara kita dengan surga dan neraka itu kecuali kematian. Mati kita sudah surga neraka. Menunjukkan sangat dekat, ya. Kemudian faedah yang terakhir. Nah, ini adalah faedah yang menutup pertemuan kita di malam ini, yaitu fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Maka bersyukur jamaah, kita terhindar dari kesyirikan, kita mengenal sunnah, beragama Islam, lahir dari keluarga yang muslim. Ini kesyukuran yang sangat besar. Makanya khotib-khotib Jumat, protokol-protokol, kalau menyampaikan sesuatu, kadang itu kalimat yang biasa kita dengar, padahal maknanya luar biasa. Ya, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan keislaman serta keimanan kepada kita. Kadang cuma begitu saja, tapi itu sesuatu yang sangat besar. Yang paling pantas untuk kita syukuri itu. Karena banyaknya uang kita, banyaknya harta kita, senikmat apapun dunia yang kita rasakan, semuanya ada untuk kita dan terbuka. Tapi kalau enggak muslim, ya, dan tidak terhindar dari kesyirikan, ini kan na'udzubillah, sangat mengerikan. Maka bersyukur kita lahir dalam keadaan Islam. Bodoh kita, belajar. Tidak paham sunnah kita, datangi guru-guru yang mengenal sunnah, belajar agama yang benar dari guru yang benar. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan orang yang Allah selamatkan dari kesyirikan. Tinggal yang kita minta, setelah kita mendapatkan hidayah kepada agama yang benar, minta hidayah fit tariq. Karena hidayah itu ada dua. Hidayah ila tariq, hidayah menuju jalan yang benar. Yang kedua, hidayah fit tariq, petunjuk untuk istiqamah berada di atas jalan yang benar. Banyak orang yang sudah dapat hidayah jalan yang benar, tapi kembali kepada aksinya pada saat dia awal belum mengenal agama. Banyak orang yang sudah mengenal kebaikan, hatta ada orang yang sudah mengenal ilmu agama sampai dia jadi ustadz,
sampai dia jadi ulama, tapi hakikatnya semua itu sia-sia tatkala dia memutus amalnya yang terakhir dengan perbuatan yang mendatangkan murka Allah, kesyirikan. Ya, maka di antara doa yang diajarkan ulama yaitu ayat Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami dari kebenaran setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Atau bisa membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ya Allah yang maha memalingkan hati-hati para hamba, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Baik, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.